Shalom, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita senantiasa mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Yaitu tentang pekerjaan penghibur. Yesus berkata, segala milik Bapa adalah milikku. Roh Kudus akan mewartakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Injil secara khusus menerangkan peranan Roh Kudus yang dihadirkan di dalam hidup murid-muridnya. Roh inilah roh yang mendidik pengikut Kristus memahami Kristus sendiri dan mendidik untuk memuji kasih dan karunia Bapa. Dengan kehadiran Roh Kristus itu, diharapkan pengikut Yesus Kristus lebih mengenal kehendak dan rencana Allah sebagai Bapa bagi manusia. Visi kehidupan tidak lagi cuma manusiawi, melainkan juga sungguh ilahi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kutipan singkat itu diambil dari permenungan penginjil tentang sabda perpisahan Yesus, terutama tentang peranan Roh Yesus Kristus yang akan membimbing para murid menghadapi tantangan kehidupan dunia. Para murid diharapkan bertekun dalam perjuangan karena Yesus sudah mengingatkan mereka sebelumnya. Yesus tidak akan meninggalkan mereka, melainkan akan menghadirkan kekuatan baru. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian dibicarakan secara khusus peranan Roh itu, yaitu menjadi pemimpin dalam kebenaran. Ia akan meneguhkan apa yang diajarkan Yesus dalam hubungannya dengan Allah Bapa. Sebab segala yang menjadi milik Bapa juga menjadi miliknya pula. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, misteri Tritunggal merupakan sebuah rumusan keyakinan untuk direnungkan agar pengalaman akan Allah dan hubungan dinamikanya dengan kehidupan manusia menjadi mendalam. Warta Tritunggal adalah warta gembira tentang yang dinamika tinggi, mencintai manusia dengan cara dan gaya yang menakjubkan. Pewartaan atau renungan orang beriman tentang misteri ini terutama dipusatkan pada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tokoh yang hubungan dengan pengalamannya tentang Allah menentukan sikap orang beriman. Ia tampil sebagai anak Allah yang disayangi, hidup penuh dengan rohnya, dan menularkan roh itu juga kepada orang beriman. Pengalaman itulah yang ditawarkan kepada orang beriman menjadi dasar pembangunan kasih dalam hubungan dengan Allah. Kalau dalam perjanjian lama Allah mewahyukan diri sebagai Allah yang dahsyat,
maka dalam diri Yesus Kristus itu Allah menyatakan diri sebagai pencinta manusia yang mengagumkan. Pengalaman akan Allah yang mengagumkan dalam diri Yesus Kristus inilah yang dirumuskan dengan gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengalaman itu merupakan pengalaman sejarah keselamatan Allah bagi manusia. Ia menantikan kita di ujung jalan kehidupan bersama Anaknya dan Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk mewujudkannya dalam realita hidup kita sebagai orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua, memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup dan memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 14 dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata, Ia, maksudnya Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Apakah kita sudah menampakkan peran Roh Kudus dalam hidup kita? Marilah kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan memuliakan Allah melalui hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, tuntunlah kami dalam hidup sehari-hari agar mampu menjadi saksi kebenaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.